Perkenalkan, nama saya Indonesia, NPM 17401010. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, program studi aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekologi ikan demersal dan ekologi ikan pelagis yang terdapat di mata kuliah ekologi laut tropis. Jadi sebelum saya menjelaskan ekologi ikan demersal dan ekologi ikan pelagis, saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekologi dan ikan demersal itu sendiri. Jadi ekologi merupakan salah satu cabang ilmu seperti biologi, fisika, dan kimia. Jadi ekologi ini salah satunya adalah ekosistem. Jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian merupakan ikan yang hidup dan makan di dasar lautan dan lingkungannya berupa lumpur, pasir, dan bebatuan. Contohnya seperti ikan dan ikan kerapu dan lain-lain sebagainya. Jadi kata demersal itu yaitu tenggelam. Kemudian apa sih hubungan ekologi dengan ikan demersal? Jadi di dalam ekologi ikan demersal ini terdapat 5 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Di antaranya ada ekosfer, ekosistem, komunitas, populasi, dan organisme. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada ekosfer. Jadi ekosfer ini merupakan bagian terluar dari bumi seperti matahari, oksigen, CO2, oksida, dan lain-lain sebagainya. Kedua ada ekosistem. Jadi ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ketiga ada komunitas. Jadi komunitas ini merupakan kumpulan beberapa populasi suatu lingkungan. Misalnya di lingkungan air laut terdapat populasi ikan ataupun populasi fitoplankton. Yang keempat ada fitoplankton. Jadi fitoplankton ini jadi populasi yang keempat ada populasi ini merupakan kumpulan individu yang sejenis, misalnya 10 ekor bintang. Yang kelima ada organisme. Jadi organisme ini adalah satu makhluk hidup, ikan, makhluk hidup tumbuhan, sel, atau yang lain-lain. Asal dia satu, maka dia disebut organisme atau individu. Di materi kedua yaitu ekologi ikan pelagis. Jadi pengertian ikan pelagis ini kebalikan dari ikan demersal. Jadi ikan pelagis ini merupakan ikan yang hidup di permukaan laut, dan ikan pelagis ini hidupnya bergerombol. Jadi terdapat 2 jenis ikan pelagis. Di antaranya ada ikan pelagis besar dan ada ikan pelagis kecil. Kemudian menurut Fauziah 2010, sumber daya ikan pelagis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada jenis Clupidae, contohnya seperti ikan tembang. Kedua ada jenis Carangidae, contohnya seperti ikan layang. Ketiga ada Carangidae, contohnya ikan kembung. Dan yang terakhir ada Forminodae, artinya ikan baul hitam. Kemudian masuk di kawasan pelagis. Jadi secara horizontal di kawasan pelagis terdapat 2 zona, diantaranya ada zona neuritik dan zona oseanik. Jadi zona neuritik ini mencakup massa air yang terletak di atas paparan benua, sedangkan zona oseanik yaitu meliputi semua perairan paparan terbuka.
Jadi di kawasan pelagis ini terdapat dua paparan yang yaitu ada paparan benua dan paparan terbuka. Dan kemudian apa perbedaan paparan benua dan paparan terbuka? Yaitu paparan benua itu sendiri artinya berada di tempat yang dangkal dan paparan terbuka berada di tempat yang dalam. Adapun ekosistem di paparan benua ada yang namanya ekosistem estuari. Jadi ekosistem estuari ini merupakan pertemuan antara air laut dengan air tawar. Terbuka terdapat ekosistem terumbu karang dan ekosistem perairan terbuka, di mana ekosistem perairan terbuka ini yang menghadap ke laut lepas ada penghalang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.